Di sebuah desa kecil yang sunyi di Jombang, Jawa Timur, sebuah rumah sederhana tampak tak mencolok di antara bangunan lain di sekitarnya. Namun di balik ketenangannya, rumah itu menyimpan rahasia mengerikan. Di halaman belakang rumah tersebut, terkubur belasan mayat yang menguap bersama aroma tanah basah dan darah yang telah lama mengering. Pelakunya, seorang pria muda dengan wajah bersahabat, dikenal baik oleh warga sekitar. Namanya Ferry Idam Heniansyah, tapi publik mengenalnya dengan nama lain, Rian Jombang. Kasus Rian Jombang adalah salah satu tragedi kriminal paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Seorang pria yang dibalik senyumnya menyimpan amarah, dendam, dan hasrat membunuh. Ia bukan hanya membunuh, tetapi juga menyimpan jasad-jasad korbannya di taman belakang rumah ibunya dengan ketenangan yang membuat siapapun merinding. Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah kenyataan. Cerita tentang bagaimana seorang manusia bisa menjadi monster. Rian Jombang lahir pada 1 Februari 1978 di Jombang. Masa kecilnya tidak terlalu menonjol. Ia tumbuh di lingkungan religius dan sempat belajar di pesantren. Namun di balik kehidupan yang tampak normal itu, tersimpan konflik batin yang mendalam. Rian sejak remaja sudah menyadari orientasi seksualnya sebagai homoseksual, sesuatu yang saat itu sangat sulit diterima dalam lingkungan sosial dan budaya di tempat tinggalnya. Setelah dewasa, ia merantau ke Jakarta dan mencoba berbagai pekerjaan, mulai dari model hingga penyanyi dangdut. Di sana, ia mulai menjalani kehidupan ganda. Di satu sisi, sebagai entertainer. Di sisi lain sebagai pria yang sering berpindah pasangan dan terjebak dalam lingkaran hubungan yang rumit dan penuh kekerasan emosional. Disinilah semuanya mulai berubah. Kekecewaan, penghinaan, penolakan, dan rasa tidak dihargai perlahan-lahan menumpuk. Semua luka batin itu menjadi bahan bakar bagi amarah yang suatu hari meledak menjadi tragedi berdarah. Motif pertama Rian untuk membunuh tidaklah rumit. Cemburu dan amarah. Korban pertamanya adalah kekasihnya sendiri, Heri Santoso. Hubungan mereka penuh pertengkaran dan kecemburuan. Heri dianggap selingkuh dan bermain dengan pria lain. Dalam kondisi marah dan tidak bisa mengendalikan diri, Rian membunuh Heri dengan sadis di rumah kontrakan mereka di Jakarta. Namun yang membuat publik gempar bukan hanya pembunuhan itu. Setelah membunuh, Rian memutilasi tubuh Heri, memasukkannya ke dalam koper dan membuangnya ke tepi jalan di Ragunan. Koper itu ditemukan warga pada tahun 2008. Ketika polisi menyelidiki, tak ada yang menyangka bahwa penemuan koper berisi jasad ini akan membuka tabir kejahatan yang jauh lebih besar. Rian tertangkap tidak lama setelah itu. Tapi saat diperiksa, ia mengaku telah melakukan lebih dari satu pembunuhan. Bahkan, dengan tenang ia berkata, kuburan mereka ada di belakang rumah ibuku di Jombang. Polisi kemudian mendatangi rumah orang tua Rian di Dusun Maijo, Jombang. Sebuah rumah yang sederhana, dengan taman belakang kecil yang ditumbuhi beberapa tanaman dan tanah yang tampak biasa saja. Tapi saat digali, terkuaklah kenyataan mengerikan. Satu persatu, jasad ditemukan terkubur dalam kondisi mengenaskan. Ada yang sudah menjadi kerangka, ada yang masih menyisakan potongan tubuh. Beberapa korban diketahui adalah pria-pria yang dikenal Rian, sebagian besar dari kalangan pekerja atau pria muda yang terjebak dalam hubungan asmara dengannya. Dalam pengakuannya, Rian mengklaim telah membunuh 11 orang, semuanya pria, dan kebanyakan dimotivasi oleh rasa sakit hati, cemburu, atau penolakan. Ia menggali lubang-lubang itu sendiri. Ia menyeret tubuh korbannya sendirian ke taman, dan ia mengubur mereka satu persatu dengan kesadaran penuh. Psikolog yang ikut meneliti kasus ini mengungkapkan bahwa Rian mengalami kelainan kepribadian yang disebut borderline personality disorder, suatu kondisi yang membuat seseorang memiliki emosi yang sangat labil, impulsif,
dan sulit mengendalikan rasa marah serta takut ditinggalkan. Namun lebih dari sekedar gangguan jiwa, Rian juga menunjukkan sisi narsistik yang tinggi. Setelah ditangkap, ia justru tampak senang menjadi sorotan media. Ia memberi wawancara, menulis buku biografi berjudul The Untold Story of Rian, bahkan sempat ingin mengorbitkan dirinya sebagai penyanyi dangdut dengan lagu-lagu ciptaannya sendiri dari dalam penjara. Ia menyebut dirinya Rian Celebrity. Ia mengaku menyesal, tapi tetap menikmati popularitas sebagai pembunuh berantai paling terkenal di Indonesia. Media memainkan peran besar dalam membuat kasus ini begitu terkenal. Potret Rian yang ramah dan sering tersenyum saat diborgol membuat publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pembunuh bisa tampak begitu santai? Ia dijuluki The Singing Serial Killer. Lagu-lagunya diputar di media, buku biografinya diburu, tayangan investigasi tentang dirinya tayang di berbagai stasiun televisi. Ini menimbulkan perdebatan di masyarakat. Apakah kita sedang membiarkan seorang pembunuh menjadi selebriti? Namun, di sisi lain kasus ini juga menyadarkan publik tentang pentingnya kesehatan mental dan pengawasan terhadap orang-orang dengan trauma masa lalu yang tidak tertangani. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Rian pada tahun 2009. Ia sempat mengajukan gerasi dan banding, tetapi semuanya ditolak. Hingga hari ini, Rian masih mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta, menunggu eksekusi. Dalam berbagai kesempatan, Rian mengatakan ia sudah bertobat. Ia mulai mengenakan pakaian muslim, rajin beribadah, bahkan mengajar ngaji di dalam penjara. Namun bagi keluarga korban, perubahan itu tidak menghapus luka yang mendalam. 11 nyawa melayang, belasan keluarga hancur, dan semua itu terjadi di balik senyum seorang pria yang pernah dianggap sebagai tetangga yang baik, teman yang ramah, dan anak yang patuh pada orang tuanya. Pertanyaan terbesar dari semua ini adalah, mengapa? Apakah Rian membunuh karena sakit hati, karena dendam, karena gangguan jiwa, atau karena keinginannya untuk memiliki kendali dalam hubungan? Dari pengakuannya, tampak jelas bahwa Rian membunuh mereka yang dianggap menyakiti hatinya. Ia merasa diabaikan, dikhianati, tidak dianggap. Bagi Rian, membunuh adalah bentuk pelampiasan. Ia ingin membuat orang lain merasakan sakit yang ia rasakan. Tapi motif psikologis tak menghapus kenyataan pahit. Ia telah mencabut nyawa orang lain dengan cara yang brutal dan tanpa belas kasihan. Kisah Rian Jombang bukan hanya kisah seorang pembunuh. Ini adalah cermin gelap dari bagaimana trauma, stigma sosial, dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan mental bisa menciptakan monster dari seorang manusia biasa. Masyarakat seringkali tidak menyadari tanda-tanda bahaya yang ada di sekitar mereka. Seorang pria yang tampak biasa bisa saja menyimpan sisi tergelap dalam jiwanya. Rian bukan hantu, bukan makhluk gaib. Ia manusia seperti kita semua. Namun luka yang tidak pernah sembuh, dikubur dalam-dalam, bisa tumbuh menjadi amarah mematikan. Kini, taman belakang rumah ibunya sudah ditinggalkan. Tak ada lagi jejak darah, tak ada lagi lubang-lubang tanah. Tapi kisah itu tetap hidup, menjadi pengingat bahwa terkadang monster sejati tidak bersembunyi di balik bayangan, tapi berjalan di antara kita dengan wajah yang tersenyum.